Kalau ini namanya termometer tanah berumput. Kalau termometer ini ada dua versi. Ada yang berumput, ada yang tanah gundul. Tanah gundul itu seperti itu. Sana tuh. Sana. Itu dibedakan. Yang ini harus ada rumputnya. Yang sana itu harus rumputnya nggak ada. Gitu. Jadi ini alatnya ini untuk mengukur suhu tanah di kedalaman tiap-tiap pengukuran. Ini ada yang 0. Terus sampai sana. Yang itu yang paling dalam. Itu. Kalau yang itu 100 cm, 1 meter. Jadi ini alatnya untuk mengukur kedalaman suhu di dalam tanah. Yang 0 cm berapa, 2 cm berapa, 10 cm berapa, yang 1 meter berapa. Jadi sampai di kedalaman 1 meter itu diukur suhunya. Kalau yang ini modelnya beda. Modelnya beda. Kalau ini begitu. Jadi ini kedalamannya sampai 1 meter. Jadi yang diukur suhunya sampai 1 meter. Kalau yang ini suhu untuk di permukaan. Bentuknya sama. Tapi ini di permukaan. Kalau ini kan 0 benar-benar di atas tanah, kalau ini di permukaan. Jadi yang terlalu masuk di dalam, di permukaan. Ini nanti kalau kurang jelas nanti bisa dilihat ini ya, apa namanya, udah ada keterangan kita udah kasih, jadi biar teman-teman nanti waktu penyusunan pelaporan udah enak. Kalau tektonik itu biasanya kedalamannya lebih dalam. Kalau ini aplikasinya untuk tumbuhan, untuk tanaman. Jadi biasanya di sini tuh kayak jagung itu akarnya sampai berapa kedalamannya. Ya di sini tuh panasnya seperti apa, cocok nggak sama jagungnya itu, begitu. Jadi klimatologi itu fokusnya ke musim jangka panjang dan untuk kepertanian lebih ini ya. Kalau tektonik itu gempa, ya kan. Jadi kedalamannya itu lebih dalam daripada ini. Kan kalau gempa itu ada yang 10 kilo, kan sing bisa tuh kasih alat masuk sampai ke dalam itu sing bisa. Jadi kita dibatasi cuma sampai 1 meter. Nah ini biasanya teman-teman dari pertanian itu melakukan penelitian ini. Biasanya begitu. Mereka butuh data ini untuk membaca cocok nggak tanah di sini itu buat tanam jagung, tanam pepaya atau tanam kasbi begitu. Nah, ini namanya cuman sangkar meteo, tempat untuk menyimpan alat-alat di dalam. Nah, di dalam ini ada untuk alat-alat untuk pengamatan di stasiun kita. Nah, bukanya dari sini. Kenapa nggak buka dari sini? Pintunya dua arah, sini sama sini. Karena begitu alat ini dibuka, panas matahari itu akan masuk ke dalam. Nah, nanti akan mempengaruhi pembacaan suhu di dalam ruangan itu. Nah, alat ini di sebelah sini. Mari buka. Nah, ini alat di dalam paling banyak. Jadi teman-teman nanti foto. Nanti kita kasih jelas. Nah, kalau yang ini termometer minimum. Fungsinya untuk membaca suhu minimum dalam 1 hari. Nah, kalau yang di atas itu, ini termometer maksimum. Nah, di sana ini ada minimum, ada yang maksimum. Nah, kalau maksimum ini untuk mengukur suhu dalam 1 hari itu, seberapa panas dia. Jadi seumpama ya hari ini ada 33 derajat, sudah termometer ini berhenti di situ. Kalau lebih panas lagi dia naik lagi. Kalau dingin dia sing turun. Nah, kalau yang dingin nanti yang pakai yang ini. Berarti karena panas dia naik di atas. Ya, tapi dia sing turun. Kalau dingin dia sing turun, dia tetap di situ saja. Karena dia untuk menunjukkan suhu paling panas itu di berapa derajat. Kalau minimum suhu paling dingin di berapa derajat. Kalau yang ini ada bola basah, ini bola basah, ini bola kering. Termometer bola basah, termometer bola kering. Ada. Nah, ini
fungsinya untuk mengukur kelembapan. Jadi nanti ada rumusnya sendiri itu. Suhu bola basahnya ini berapa derajat, suhu bola keringnya berapa derajat, nanti dimasukkan ke rumus, ketemu kelembapannya. Kalau ini VC. Ini alat untuk mengukur radiasi matahari. Di sini ada dua versi. Ada yang manual ini manual, ada yang otomatis. Otomatis ini. Itu otomatis. Kalau ini manual, ini dipasangnya juga mengikuti gerak semu matahari. Jadi kalau matahari di sana, pantulannya di sini kan. Nah, kertasnya di sini. Kertasnya ada beda sendiri. Namanya pias. Pias Campbell-Stock. Nah, nanti kalau waktu gerak semuanya ke selatan, nanti kertasnya di sini biasanya. Kita lupa sih bawa kertas, ada ini. Nah, ini. Biasanya beda-beda. Pias ini pemasangannya sesuai dengan gerak semu matahari. Nanti di jam 6 atau setelah matahari terbit nggak ada lagi, baru diangkat, terus dihitung berapa jam penyinaran satu hari itu. Ini namanya penyinaran matahari. Kalau yang ini masih manual, kita ngitungnya manual. Kalau yang itu udah otomatis. Ini ASRS. Ya, ASRS, Automatic Solar Radiation System. Ini itu sepaket sama ini. Jadi kalau ini sendiri, kalau lihat, ini mungkin di situ bahasanya agak teknis. Kalau saya, ini fungsinya untuk mengukur radiasi matahari yang masuk ke bumi. Kalau alat ini kan mirip nih, karena radiasi kan datang. Kan ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Nah, yang bawah ini ngecek pantulannya berapa sih radiasi. Jadi ini sebenarnya mengukur radiasi sinar matahari, baik yang datang langsung maupun yang dipantulkan. Nah, ini namanya sun tracker. Kalau beneran ini cerah matahari, ini alat ini mengikuti matahari pergerakan. Jadi misalnya terbit pertama kali di sana, dia pasti rendah. Misalnya makin tinggi, ini bergerak. Makanya dibilangnya kalau teman-teman baca sun tracker. Jadi dia melacak pergerakan matahari. Ini satu paket dari yang ini sama yang sana. Pengangkatan dan pengamatan ini Habis itu mungkin agak teknis bahasanya karena ada pantulan laser dan lain-lain. Tapi kalau prinsip kerjanya, yang ini mengikuti pergerakan matahari, yang ini memperradiasi baik yang langsung maupun yang pantulan dari bawah. Makanya dia alatnya dipasang. Kalau ini nama alatnya, sensornya ini, kayak bilangnya piranometer, pakai Y, piranometer. kalau misalnya lagi Nih, nama sensornya piranometer. Ini tetap dipasang karena kan yang mengukur radiasi matahari ini si piranometer tadi. Meskipun alat ini lebih ke sun trackernya, mengukur pergerakan matahari. Nah ini kan statis dia, karena nggak ada matahari. Jika matahari cerah, saya waktu pertama datang juga kaget kok alat ini gerak-gerak sendiri. Nah, ternyata memang tujuannya itu men-tracking pergerakan matahari. atau setara dengan berapa? Ini cenderung baru, kalau saya tidak salah ini dipasang sekitar 2018 atau 2019. Pengenalan peralatan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana peralatan ini beroperasi, bagaimana pemasangannya, bagaimana melihat datanya, dan bagaimana mengambil datanya. Berikut disampaikan komponen yang ada di masing-masing peralatan, instalasi peralatan, dan proses pengambilan data. Prinsip kerja dari alat ini yaitu hujan yang jatuh masuk ke dalam tipping bucket seukuran 0,1 mm.
akan mempengaruhi jungkat-jungkit yang ada pada tipping bucket, sehingga 1 kali tip pada jungkat-jungkit akan mengeluarkan nilai 0,1 mm tergantung pada luas corongnya. Nah, jadi air yang masuk ke sini, di dalam sini tuh ada apa tadi namanya? Jungkat jungkit. Iya. Jadi dia bentuknya gini dia. Gitu. Jadi kalau dia masuk netes di yang sebelah sini, nanti dia kebacanya. Jadi berapapun air hujan yang masuk ke situ, nanti dia akan muncul di display di dalam komputer itu ya sebanyak yang dia masuk ke sini. Dengan catatan dia tidak menguap, tidak tumpah atau bocor. Kayak gitu. Kalau ini ada batas maksimal Efek hujannya. Iya, maksudnya daya tampungnya itu sebanyak mungkin ataukah ada batas maksimal? Nggak ada, tak terhingga. Nanti dia airnya tumpah di bawah. Jadi dia ada sensor yang jungkat-jungkit tadi, dia netes ke situ. Netes, nanti dia langsung jatuh, tumpah. Jadi dia tidak ditampung. Beda sama yang itu, yang masih manual. Apa yang kita lihat di sini itu yang kita tulis curah hujan. Jadi ketika dia di 3, di 10, di 9,5 itu yang kita tulis curah hujan. Nah, prinsip 1 mili itu maksudnya dari 1 meter persegi yang ada di permukaan itu tertampung 1 kubik air. Ini alat paling sederhana. Kami sering melihat penakar hujan observasi, tapi nama aslinya dibilangnya ombrometer. Ini paling tua karena sudah ada sejak zaman Belanda, manual begitu. Tetap dipertahankan karena keakuratannya, karena tetap tenaga manusia yang mengamati. Kalau dari yang digital sendiri kan faktor alat ya, bisa jadi ada error, ada apa. Kalau ini kan ya salahnya ya di human errornya. Saya ngamatnya ngasal. Curah hujannya 5, saya tulis 6. Kesalahannya di manusia kalau ini. Curah hujannya. Betul toh? Saya ada hujan toh? Iya, Pak. Nah, ini displaynya. Nah, ini saya rangkaian nih. Ini kan nih, ada kabel. Nah, dia setiap 0,2 dia gantian. Ini saya tidak bisa praktekkan kayak tadi karena kalau ini saya toki begini, di situ pasti 0,2. Jadi setiap ada 0,2 tetesan ini. Atau begitu dia kirim data. Jadi ini kirim data setiap 10 menit ke jaringan pusat. Jadi ada di web, bisa teman-teman lihat. Jadi ini koneksi langsung dengan BMKG pusat. Jadi untuk dapat 1 mili ini ada 5 kali dia bagarasi. Jadi kalau yang tahu itu orang kalibrasi, kayak dia berapa berat hujan baru dia buat tipping. Makanya ada orang kalibrasi sering datang cek kalibrasi. Cuman setiap ini baku ganti dia, apa jungkat-jungkit ya. Kalau ini timbang-timbang ya. Kalau teman-teman main di TK, timbang-timbangan itu. Nah, setiap dia begini, itu ada tertulis pasti itu 0,2 mili di RR itu. Hah? Ini tiap 0,2 dia pindah tiap 0,2. Jadi kalau misalnya ada hujan 30 mili, berarti besar sekali dia punya tek. Karena ini pokoknya setiap ada tampung di situ. Saya kurang tahu berapa beratnya karena dari tim kalibrasi yang tahu misalnya nilai berapa mili air taruh di sini biar dia bergerak. Cuman setiap ini bergerak itu dia 0,2 mili. Yang ini. Ini di speknya 0,2 mili. Jadi setiap ini tipping pasti itu angka langsung keluar di sana 0,2, pembacaan 0,3. Alat kalau dia punya lengkap pasti di database pusat. Ini merupakan penakar hujan mengukur jumlah curah hujan mengukur jumlah curah hujan. Nah, untuk satuannya milimeter. Dalam curah hujan ini, kalau yang tertangkap 1 mm ini merupakan nanti untuk takarannya biasanya setiap 3 jam, 6 jaman. Untuk mengukur
Open pan evaporimeter atau panci penguapan terbuka. Nah, alat ini fungsinya untuk mengukur penguapan pada periode waktu tertentu. Terus diameternya ini kurang lebih 122 cm dengan ketinggiannya kurang lebih 25 cm. Di dalam panci penguapan terbuka ada 3 alat. Yang pertama ini merupakan hook gauge. Hook gauge ini alat merupakan mengukur ketinggian air di dalam panci. Kalau ini namanya steel well. Steel well fungsinya untuk mencegah ketenangan air, karena kan kita kadang ada angin atau lagi hujan, gerak-gerak kan kita, sedangkan kan mengukurnya kan kalau diukur ini dari ketinggian yang paling ujung ini menyentuh permukaan airnya. Yang ujung dari ininya, bukan dari yang bawahnya, tapi dari ini. Yang dari ujung tajamnya ini yang diukur. Bukan dari sini ketinggian airnya. Jadi kita taruh dalam sini dulu. Kita putar sampai ujung tajamnya, runcingnya menyentuh permukaan air. Setelah itu baru kita baca. Baru kita letakkan lagi. Terus yang kedua ini merupakan termometer apung air. Yang diukurnya itu suhu maksimum air dan suhu minimum air. Nah, selanjutnya untuk cara bacanya, ini kan ada indeks yang biru, warna biru. Terus dibacanya itu yang untuk yang sebelah kiri merupakan suhu minimum air. Untuk yang sebelah kanan pembacaan suhu maksimum. Yang dibaca yaitu suhu indeks yang paling bawah, yang kanan juga paling bawah. Terus kalau sudah diukur, kita kembalikan lagi menyentuh air raksanya. Dan cara bisa pakai magnet atau kita turunkan kayak gini. Selanjutnya, kalau yang ini namanya cup counter, ketinggian 0,5 meter. Nah, kalau ini untuk ketinggian 0,5 meter, di atas tadi ada juga yang 10 meter. Ya. Ini fungsinya juga sama dengan di atas, yaitu untuk mengukur kecepatan angin. Ditancapkan ke sini kan, kemudian dia ditembakkan kembali oleh. Nanti kalau misalnya ada angin, dia bergerak sendiri. Jadi mengukur kecepatan angin pada ketinggian 0,5 meter. Kalau yang satu itu untuk kecepatan 10 meter tadi, yang kita catat di dalam. Kalau ini catatnya manual, kalau itu secara digital. Alatnya untuk mengukur kecepatan dari matahari. Nah, untuk waktu pengamatannya itu ada 3. Yang pertama itu jam 7.30 waktu setempat, terus jam setengah 2 siang waktu setempat, terus jam setengah 6 waktu setempat. Kalau waktu kita di sini ditambahkan 26 karena kita mengikuti waktu setempat. Ditampilkan kembali oleh master. Kalau di sini pembacanya jadi jam 7. Untuk setengah 8 pembacaannya jam 7.56. Di atas itu ada awan atau tidak? Terus selanjutnya Kalau dia banyak awan berarti nilainya tadi kembali lagi. Berarti dia nilainya ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kayak misalnya 7.30 terus dia tambah 26 menit. Iya, jadi dia itu untuk waktu setempat itu ada ketentuan di mana memperhatikan letak lintang sama letak bujur dari stasiun atau tempat lokasi pengamatan. Baru kita tahu oh ini waktu setempatnya berapa, supaya untuk serempak jam 7.30 di seluruh Indonesia atau di seluruh tempat pengamatan. Kualitas udara, jadi kan semakin banyak debu berarti kualitas udaranya semakin kurang bagus kan. Kayak misalnya di Jakarta sama di sini pasti beda kan hasilnya, bahkan di Ambon aja beda kan. Pasti di sana kalau dipasang, ini kan dipasangnya 24 jam. Jadi alat ini tuh nyedot udara
Nah, kayak gini nih. Di bawah tuh ada vakumnya gitu. Di bawah vakum. Nah, ini tuh kan karena dia disedot udaranya. Jadi nanti kertas ini tuh filternya. Jadi kan bisa menyaring yang berapa mikron itu. Mikron tuh. Ya, segitu mikron deh ya. Terus ntar ini kita selipin di sini, kita rapetin. Nah, kita rapetin, nanti disedot. Jadi yang disedot itu nanti jadi kan yang hitam di sini nanti itu ukuran beratnya, ukuran debu yang debu selama 24 jam itu. Jadi ntar dihitung berat bersihnya segini, yang belum tanpa debu, dan sesudah nanti yang udah ada debu selama 24 jam itu diukur lagi. Jadi selisihnya itu merupakan beratnya si debu itu. Kita bisa melihat di seluruh dunia daerah-daerah mana aja yang paling debu gitu. Berat bersihnya si debu kan, jadi harus ditutup. Jadi nanti nih di bawah sini nih ada lubang nih di pinggiran sini. Jadi nyedotnya nanti dari pinggir sini, udaranya masuk sini. Jadi dia nggak basah dan juga nggak kena kotoran yang lain selain yang disedot itu. Ini namanya penakar hujan Hillman. Prinsip kerjanya, kalau ini bisa dilihat, jadi air langsung masuk, dia menggerakkan. Ketika ada genangan-genangan air, ketika ada air dia angkat, penanya juga terangkat. Tapi ada kondisi ketika dia 10 mili, airnya di sini tumpah lewat prinsip layar angsa ini. Dia tumpah. Kalau misalnya masih ada hujan terus, dia tumpah, dia balik lagi ke 0. Catat lagi. Jadi ketika dia 10, dia turun lagi. Tapi maksudnya hujannya masih ada, dia catat lagi. Jadi kalau misalnya kita mau ngukur, mau lihat pencatatannya, biasanya kita lihat puncaknya ada berapa. Misalnya puncaknya ada 3, terus ini berhenti di 5, berarti curah hujannya ada 35 mili dalam hari ini. Kalau teman-teman lihat, ini khusus. Jadi berbeda dengan gelas ukur yang di sana. Jadi ini udah dibuat khusus karena ada keterangannya. Ini untuk yang penampangnya ini 200 cm persegi diameternya. Kalau yang sana itu 100 cm persegi. Perubahan ketinggian di atas tiap perubahan ketinggian 100 meter ini perbedaan suhu udaranya berapa? Perbedaan berbanding perbedaan tekanan. Jadi tekanan tergantung dari besarnya Tiap suhu. ketinggian 100 meter. Jadi kebanyakan kalau pagi-pagi ini kan masih rendah ya, itu tuh tekanannya pasti masih tinggi. Nah, kalau kita siang begini, tekanan suhunya kan naik, tekanan dari berkebalikan sama sini. Perubahannya kan 0,1 liter setiap kenaikan 100 meter. Jadi ini untuk menampung air hujan. Ini waktu kering, ini waktu basah. Nah, sistem kerjanya otomatis. Ini sensornya. Begitu ada hujan, ini basah toh. Iya. Nah, waktu basah, biasanya waktu hujan kan kalau basah, nah air hujan tertampung di sini. Fungsinya apa? Ada yang tahu kenapa harus ditutup, kenapa harus dibuka? Karena di sini kan untuk penguapan. Ya betul, salah satunya itu. Yang kedua, agar air yang tertampung di sini tidak itu sama debu-debu atau partikel-partikel lain. Nah, air ini nanti akan diuji di lab. Jadi kita bisa tahu asamnya seberapa, basahnya seberapa. Air hujan di sini cocok nggak buat air minum? Begitu. Fungsinya ini. Nah, nanti kalau udah kering, dia nutup lagi. Kalau hujan berhenti, dia nutup. Nah, kalau di sini untuk mengukur kadar airnya ini belum bisa. Jadi kadar airnya ini nanti di packing, dikirim ke Jakarta. Setiap bulannya begitu. Dan pengambilannya setiap hari Senin. Seingat saya setiap hari Senin. Jadi dalam 1 minggu itu hujan toh, ditampung di sini. Nanti hari Senin dikuras, dimasukkan ke dalam wadahnya sendiri, nanti dikirim ke Jakarta.
Nah hasil labnya itu nanti baru dikirimkan ke sini. Gimana bahasanya seperti apa, terus airnya itu cocok nggak buat minum atau berbahaya atau kadarnya seperti apa. Pak, mau tanya Pak. Iya. Kalau misalnya penampungan ini dia full pada saat hujan deras, apakah nanti dia punya ini tertutup otomatis atau masih tetap terbuka? Kalau dia full, biasanya kita belum pernah mengalami full dalam 1 minggu itu. Karena tampungannya ini besar, ada 15 liter. 15 liter itu 1.500 mili, banyak sekali dalam 1 minggu itu. Dan yang setahu saya di Maluku itu 1 minggu belum ada ekstrim seperti itu. Kalau ada yang seperti itu mungkin kita banjir. Begitu. Jadi rata-rata itu antara 1 minggu itu antara 100 sampai 500 biasanya begitu. Jadi ini udah didesain untuk aman. Kalaupun sampai banjir, biasanya ada pembuangannya. Nanti. Kalau yang ini tuh sama kayak sana tadi. Cuman yang membedakan yang ini tidak boleh ada rumputnya. Jadi kita bisa tahu suhu tanah itu sama rumput itu dipengaruhi enggak? Kalau yang biasa kita amatin, biasanya tanah yang gundul ini suhunya lebih panas daripada yang di sana. Nah itu buat tanaman-tanaman ada syarat-syaratnya begitu loh. Jadi tanaman apa yang bisa bertahan di suhu yang panas, ada yang sing gitu kan. Cuman yang tadi kan belum lihat tuh, ini yang 0,5 meter. Yang 50 meter. Kalau yang ini 1 meter tadi. Fungsinya sama. Cuma yang membedakan cuma rumputnya saja beda. Jadi kita bisa tahu kecepatan anginnya dalam jam-jam itu berapa kilo per jam. Jadi ini satu alat ketika ada angin lewat di sini, tembus dia punya ekor, dia langsung bergerak. Jadi kan saya pernah diam tuh. Dia punya display langsung di komputer kantor lagi. Ini yang kayak tadi kan ada layar toh. Ini sama dia punya prinsip. Kayak suhu Nol tidak, satu itu ya. begitu-begitu, jadi bukan berfokus pada satu, Sama kayak dia bukan cuma angin doang begitu. Ini sama kayak tadi, tetap ada aki yang di dalam. Ini dia punya regulator, listriknya sumbernya dari sini. Yang cas Bisa suhu, bisa tekanan udara juga ini, bisa kelembaban ini juga. Jadi ini tuh banyak di ini. Cakupan hujan juga bisa mengukur hujan dari sini. Yang wind fan itu untuk menunjukkan arahnya tadi kan, aku bilang tadi di luar. Nah di sini tuh untuk display arahnya yang ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang ini terus kecepatannya yang ini rata-rata anginnya. Di sini ada berapa kecepatan maksimum anginnya. Yang ini tuh berapa rata-rata arahnya kayunya di sini. Nah untuk arahnya sendiri itu misalnya anginnya dari selatan, misalnya nih ya, anginnya itu dari selatan, berarti itu kan 180 derajat. Nah pasti displaynya di sini akan menunjukkan 180 derajat. Arahnya itu bukan kemana, tapi dari mana. Biasa kan kebalik, ya arahnya kemana gitu, bukan arahnya dari mana nulisnya. Terus ada yang mau ditanyakan Pak? Berarti itu tersambung dengan monitor. Yang mana? Yang ini? Alat itu. Enggak. Dicatat. Dicatat di sini ada Otomatis. Setiap setiap pengamatan setiap jam. Ada lagi yang mau nanya? Tanya situ. Sudah 9. Ada lagi pertanyaan, ayo. Jadi
Yang tower yang depan ini tadi Yang berapa meter Ibu? yang 10 meter. Yang depan. Yang 10 meter. 10 meter. Lampunya ke sini.